师兄师姐。7人，6人独占鳌头。以前怎么没见过你？是新入门的师妹吗？Halo good people, gimana kabarnya? Kumaha damang, semoga pada sehat, badan maupun dompetnya. Di video kita kali ini akan merekap alur cerita Donghua berjudul Fang Yu Quan Kuai. Bercerita tentang seorang pria bernama Liu Xiaobai, murid terlemah di antara beberapa jenius di sektenya, yang memiliki spesialis sebagai pertahanan terkuat dan counter serangan terkuat juga. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja merekap alur ceritanya. Kisah diawali diperlihatkan pertarungan sekte Liu Xiaobai dan beberapa seniornya yakni Yan Cheng dan Liu Jinsui. Ada juga Yan Wushuang dan Su Yunbing di sana. Oh Yeji, kepala sekte iblis suci, telah berubah menjadi naga petir yang tubuhnya berada di tahap transmigrasi. Kekuatan dari orang-orang ini jauh di atas sekte immortal. Dan Liu Xiaobai ada di peringkat terbawah di antara para jenius muda ini. Namun ada sebuah rumor mengatakan Liu Xiaobai memiliki ketahanan tubuh fisik yang luar biasa. 年纪轻轻便攀上了元婴期天才。 可传闻李小白肉身耐力惊人，不好说呀。你们说欧野子实力超绝，我认同。控制他，赶紧走，以免波及到我们。 Xiaobai murka tatkala ada yang berani menyakiti seniornya, dan kemarahan Liu Xiaobai memicu sistem membuka keterampilan tersembunyi dari sistem pertahanan mutlak milik Liu Xiaobai. 触发矩阵防御系统的隐藏技能。拿命来尝吧！ Itu tadi adalah pertempuran di masa depan nanti. Kali ini Liu Xiaobai datang menemui gurunya bahwasannya kompetisi sekte besar akan segera dimulai dan guru telah menyiapkan tempat dan sutra khusus untuk Liu Xiaobai. 他老人家特地为你准备了混元经，拿回去赶紧练。 Namun dengan sombongnya Liu Xiaobai menolak untuk mempelajari teknik dasar dari sang guru. Dia berucap bukan orang biasa, jadi hanya latihan yang kuat dan mendominasi aja yang sangat cocok untuknya. Tapi tiba-tiba... 大言不惭。 Liu Xiaobai diminta kembali berlatih dan dapatkan kembali peringkat karena 7 keluarga Misty Peak 6 diantaranya berada di posisi terdepan dan Liu Xiaobai adalah yang terendah di antara para jenius muda. Namun ternyata sama seperti Lord Xiaomai, dengan sistem yang dimilikinya, Liu Xiaobai bisa mempelajari teknik dengan mudah tanpa perlu berlatih keras. Dengan sistem ini, diduga Liu Xiaobai bisa menjadi orang pertama yang mendominasi benua. 这种只能靠挨打才能升级的系统，成为主宰大陆的第1人。我能退货吗？获得新手装备剑套。 Namun tiba-tiba Liu Xiaobai berlari tatkala dia mendengar suara senior perempuannya, yakni Su Yunbing, digoda oleh beberapa murid senior laki-laki. Tapi tiba-tiba... 内门师哥。 暴雪欺负我师姐！ Walaupun Liu Xiaobai orang terlemah di tahap penyempurnaan tingkat kedua, namun tiba-tiba dia mengeluarkan pedangnya, sebuah pedang pendek beratribut petir yang baru aja didapatkan dari sistem. Walaupun pada awalnya diremehkan, namun ternyata pedang tersebut memiliki daya hancur yang cukup kuat. 真的吗？ 当然。 Dan akhirnya pertarungan Liu Xiaobai dan pria tersebut pun terjadi. Sementara itu di sisi lain Su Yunbing terlihat mulai emosi tatkala melihat junior yang terendah membelanya. 耍我！
Kali ini Su Yunbing memperlihatkan tinju kuatnya terhadap Liu Xiaobai, namun pukulan tersebut memicu sistem untuk lebih memperkuat pertahanannya. Lalu Liu Xiaobai meminta Su Yunbing untuk memukulnya lebih keras lagi dari sebelumnya, untuk memicu pertahanan tubuh menjadi lebih kuat lagi. Di sana ternyata ada Yan Wushuang, salah satu jenius muda juga. Liu Xiaobai terlihat baik-baik aja, dia juga memohon bimbingannya lagi dari senior Su Yunbing. Namun nampaknya Su Yunbing kurang menyukai Yan Wushuang dan dia beranjak pergi. 我为师弟治疗。 看来大师姐还是不待见二师姐啊。 Ketika sedang diobati oleh Yan Wushuang, Liu Xiaobai merasakan bau yang kurang menyenangkan. Ternyata dia diobati menggunakan racun yang memicu terbukanya skill baru pada sistem, yakni kelemahan otot. Dan masih banyak lagi pencapaian dengan segudang hadiah yang belum dibuka oleh Liu Xiaobai. 二师姐对我下毒了。 这不重要，全防御属性，习得技能肌无力，本系统还有很多隐藏成就等你解锁。 Sementara itu, sekte akan mengadakan kompetisi untuk menemukan harta karun kuno yang ditinggalkan Sage Confucius Tao Bei Chen Feng. Namun hanya 10 besar dalam kompetisi sekte besar kali ini. Setelah itu akan menjadi murid sekte Iblis Suci. 但也得先成为圣魔宗弟子才行。 哎，听说了吗？ Sekte mereka berada di benua roh abadi dan hanya ini caranya untuk bisa keluar dari tempat terpencil tersebut. Secara kebetulan di sana ada Liu Xiaobai dan 2 seniornya. Namun gak ada 4 senior yang lain karena sedang berlatih di luar sekte. Su Yunbing berucap akan menghajar Liu Xiaobai lebih kejam lagi kalau dirinya kalah dalam kompetisi kali ini. 老三和老五在外历练。 Kompetisi ini nggak akan membahayakan nyawa ataupun tubuh pesertanya karena memiliki aturan yang sama seperti sebelumnya. 10 murid teratas akan langsung bergabung dengan sekte Iblis Suci dan Su Yunbing akan menjadi orang pertama yang bertarung. 我第一。 Su Yunbing bisa dengan mudah mengalahkan musuhnya. Ada beberapa murid berucap mereka adalah 7 iblis kultivasi puncak Piao Miao, jadi lebih baik langsung diberi tempat aja, nggak perlu ikut berkompetisi. Setelah itu akhirnya datang senior Liu Xiaobai yang lain, yakni Yan Cheng. 又是缥缈峰的7位修炼狂魔，还比什？大师姐，抢！ Yan Wushuang juga bisa dengan mudah mengalahkan musuhnya dengan teknik ilusi mimpinya. Lalu tiba-tiba pertarungan Liu Xiaobai melawan Lin Feng pun akan segera dimulai. 你的大师姐苏云冰近来可好啊？ Lin Feng yang akan bertarung dengan Liu Xiaobai baru aja diangkat menjadi murid tetua ketiga. Dia juga telah mendapatkan ajaran sejati dari tetua ketiga. Su Yunbing sebelumnya bentrok langsung dengan 2 bersaudara Lin Feng ini. Dan kali ini Liu Xiaobai memiliki keberanian untuk menantang salah satu murid puncak, Piao Miao. 敢单挑缥缈峰的弟子， 这次大比哪个势必拿到前10。 Puncak Piao Miao dulunya hanya gunung biasa, namun setelah itu dibangun untuk melatih para 7 jenius muda. 7 orang tersebut memiliki gunung ini untuk dirinya sendiri. Liu Xiaobai berucap 10 posisi teratas kompetisi telah pasti ditempati oleh dia dan 6 seniornya. Jadi masih ada 3 tempat lagi untuk Lin Feng dan kakaknya. 狂妄！ Cerita berlanjut ketika Lin Feng merilis artefak saktinya karena melihat kesombongan dari diri Liu Xiaobai. 哦，我是个正常男人，
你对我开屏没用。无边无人，无天无地。混蛋！ Pertarungan pun dimulai namun Liu Xiaobai bisa menahan semua serangan Lin Feng dengan perisai pertahanan yang sangat kuat. 你居然用护身法宝！有本事你攻过来！ Hanya mengandalkan teknik kelemahan otot yang didapatkan setelah diracuni senior Yen Wushuang sebelumnya, Liu Xiaobai bisa mengalahkan Lin Feng dan mengambil kipas artefak sakti miliknya. 身体提不起劲儿。 Liu Xiaobai berencana untuk menjual artefak sakti tersebut, sementara itu Lin Mang, kakak dari Lin Feng, murka tatkala melihat adiknya dikalahkan oleh Liu Xiaobai. 成这副模样，李小白， Setelah itu Liu Xiaobai mendekati seniornya yakni Liu Jinsui karena sebagai salah satu dari jenius muda puncak Piao Miao, itu akan menjadi tempat yang cukup bagus bagi Liu Xiaobai menjual artefak sakti kipasnya. 恩山宗门大比低，还在为修行缓慢烦恼，找不到道理。小师弟，你真会找地方摆摊儿。只要20灵石，一山修为精进。 Lalu Liu Jinsui ditantang bertarung oleh murid sekte yang lain, namun dia menolak karena tanpa bertarung pun udah masuk ke dalam 10 besar. Liu Jinsui mendekati Liu Xiaobai lalu dengan sedikit pujian pada kipas tersebut. Bahwasannya itu adalah senjata spiritual kelas menengah, membuat harganya naik menjadi 50 batu roh. 40。已进中品灵气。50灵石付了。 Namun ternyata itu membuka fitur baru pada sistem yakni item mall. Kesadaran Liu Xiaobai dipaksa memasuki item mall tersebut yang menjual berbagai macam artefak sakti. 不错，下次一定考虑。只要50灵石，神级澡堂。 Dan Liu Xiaobai membeli berbagai macam rune ilahi dan sebuah potion dari item mall sistemnya. Dibantu oleh senior Liu Jinsui membuat semua dagangannya laris manis dibeli beberapa murid sekte yang lain. 光华流战必是大师之作呀！给我一张。那 Namun tiba-tiba ada seseorang yang menyerang Liu Xiaobai. Beruntung ada Liu Jinsui di sana dan dia adalah Lin Mang yang mau membalaskan dendam karena kekalahan adiknya pada Liu Xiaobai. Lin Mang berada di peringkat ke-9 dan dia menantang Liu Xiaobai untuk bertarung. Jika kalah maka peringkat tersebut akan menjadi milik pemenangnya. Walaupun udah dilarang oleh Liu Jinsui, namun Liu Xiaobai tetap mau bertarung karena tujuannya untuk menjadi nomor 1 di dunia. 李小白上台。六师兄是要成为天下第一的男人。林莽师弟，小师弟，只要你不理他，他也奈何你不得。 Mengalahkan Lin Mang akan menjadi batu loncatan pertama bagi Liu Xiaobai, mendapatkan peringkat 10 teratas dan menjadi terkenal di seluruh sektenya. Pertarungan pun akhirnya dimulai tatkala Liu Xiaobai merilis rune ilahi. Namun Lin Mang justru yang memukuli Liu Xiaobai dengan sangat brutal. 刚才大话一套一套，让你后悔3次。愿意宿主专职静音模式。 Lin Mang akan mengampuni asalkan Liu Xiaobai mau meminta maaf dan berlutut padanya. Namun Liu Xiaobai sebagai orang yang ingin menjadikan nomor 1 di dunia ini, dia terus bangkit dan bertarung. 林莽是想把李小白打废吗？能在这儿就实力差距这么大，还不认输？ Lin Mang terus menghajar Liu Xiaobai dan ternyata ada sebuah rumor mengatakan pemulihan cepat milik Liu Xiaobai itu terjadi karena senjata ajaib.
还没结束。真是不怕死！小友啊，加油！Tiba-tiba sistem mendeteksi darah Liu Xiaobai tinggal 10% aja memicu skill counter perisainya yang bisa dengan mudah mengalahkan Lin Mang. Lalu Liu Xiaobai telah menjadi peringkat 9 dari 10 teratas di sektenya. 小友啊，加油！师兄的第9位，归我了。 Pertarungan telah berakhir dan Liu Jinsui tiba-tiba meminta bagian hasil penjualan pada Liu Xiaobai. Karena jika bukan karena dirinya yang berbohong membagus-baguskan artefak sakti milik Liu Xiaobai, maka itu nggak akan laku sama sekali, bahkan dengan harga yang sangat tinggi. 看在师兄刚刚陪你一唱一和的份上，那我只好告诉他们真相喽。暗很亮，下次有这种活儿，记得还叫我。好了，给你。 Sementara itu, ketua sekte mendapatkan undangan dari kerajaan Yen Yuan untuk mengirim pasukannya karena ada sebuah kekacauan terjadi di Divine Beast Mountain, yakni kemunculan sebuah harta karun kuno. 可神手山脉妖兽暴动，玉石重宝出世。不错，宝物绝不能旁落别讲。 Kerajaan Yen Yuan bahkan telah mengirim utusannya sendiri pada sekte, walaupun salah satu tetua menolaknya. Namun ini semua demi reputasi sekte pembasmi iblis. Maka ketua sekte memutuskan untuk mengirim bantuan untuk mendapatkan harta karun tersebut dan terpaksa menunda jalannya kompetisi. 你们说的都对，爱去不去。暂停大比，点兵出发。 Sementara itu, Liu Xiaobai memutuskan untuk membeli sebuah kolam ilahi dengan harga 50 batu roh di item mall-nya. Lalu dia merakitnya sendiri. 不过真有那么神？一泡就…… Tiba-tiba kedua seniornya datang dan berendam di kolam tersebut. Dia adalah Yan Cheng dan Su Yunbing. Ternyata bukan kolam biasa karena itu bisa memulihkan kekuatan spiritual yang telah digunakan secara berkala. 师姐不嫌弃你。那个小师弟不后头。 Yan Cheng gak menyangka adik juniornya bisa melakukan hal semacam ini. Tapi tiba-tiba muncul guru dari 7 jenius muda puncak Piao Miao. Dia adalah Feng Liji dan penerjemahnya. 为师找你们半天，你们却是躲来这里享福。 Kedatangannya untuk meminta murid-murid segera pergi ke Divine Beast Mountain dan mendapatkan harta karun kuno. Su Yunbing bertekad akan mendapatkan harta karun tersebut demi gurunya ini. Pesan dari gurunya adalah mereka membawa Liu Xiaobai yang terlemah di antara jenius muda dan melindunginya di sana. 弟子们一定会拿到宝贝。小白最小，你们多带带他。 Cerita berlanjut ketika para murid sekte marah ke Liu Xiaobai karena sebotol pil peremajaan yang mereka beli ternyata kualitasnya biasa aja, tapi harganya sangatlah tinggi. Sementara itu, Liu Xiaobai diminta untuk ikut bersama para seniornya karena permintaan kerajaan Shen Yuan untuk membasmi para binatang iblis yang mulai aktif. Ini semua diduga karena kemunculan harta karun kuno. Tiba-tiba muncul Master Li atau bernama Li Seijin, seorang master dari kerajaan Yen Yuan yang datang meminta bantuan kepada sekte Immortal Theater. Namun nampaknya para jenius muda puncak Piao Miao ini, Liu Xiaobai dan senior-seniornya nggak terlalu peduli apapun yang dikatakan Master Li. 还有解难。
Li Shejin sebenarnya orang yang baik, tapi entah mengapa berani begitu sombong di hadapan sekte immortal karena diduga terkait dengan pasukan Zhongzhou, dan kerajaan Zhen Yuan telah banyak menciptakan orang-orang hebat ratusan praktisi di ranah Jindan. Jika dibandingkan kerajaan Zhen Yuan dan Zhongzhou, sekte immortal Feather hanyalah keberadaan kecil. Liu Shaobai dan para seniornya memutuskan untuk bergerak sendiri tanpa menunggu perintah langsung dari Master Li. 本国师还没发令，你们竟敢擅自行动！ Dipimpin oleh Su Yunbing, para jenius muda ini di puncak Piao Miao akan membasmi semua binatang iblis dan mendapatkan harta karun untuk guru mereka. Namun Liu Shaobai merasa yang dilakukan mereka ini nggak terlalu sopan terhadap Master Li dari kerajaan Zhen Yuan. 够给面子！这镇元国的金丹修者皆可自封国师。 Ada begitu banyak binatang iblis di tempat ini dan juga harta karunnya. Su Yunbing meminta semua berpencar dan bertemu kembali di titik yang udah ditandainya. Mingri此时此地集合。 Baru aja sampai udah disambut oleh binatang iblis dan tanpa ragu Su Yunbing membunuh beberapa binatang iblis tersebut lalu mendapatkan pil inti binatang iblis. Begitu banyak monster tentu saja membuat mereka akan semakin kuat lagi karena bisa terus-menerus memakan pil inti iblis dari binatang yang dibunuhnya. Sementara itu Liu Shaobai justru menikmati serangan dari binatang iblis ular beracunnya karena membuka skill yang baru di dalam sistem dan meningkatkan pertahanan terhadap racun. 获得让人晕头转向技能。 多亏大世界早有准备。 Liu Shaobai tanpa disengaja mendengar suara orang di sana. Ternyata mereka sedang memperebutkan harta karun bernama rumput linglong. 有人说话。你若将玲珑草交，姐姐可以放你一马。 Xiao Xiao merasa ini adalah miliknya karena dia sendiri yang menggali rumput linglong tersebut. Namun kedua orang ini mencoba untuk mengambilnya bahkan membunuh Xiao Xiao walaupun dia berasal dari sekte iblis suci. 又是潍坊，咱们都是来寻宝的，放有这么多宝贝你不找， 谁知道是我们动的手？ Ketika Xiao Xiao akan dibunuh tiba-tiba, muncul gerombolan monster menyerang. Namun hal tersebut membuat Liu Shaobai bahagia karena bisa meningkatkan kultivasinya lebih tinggi lagi. 快来快来，让这回暴涨，实力逆天！ Ada sekitar 20 monster yang datang menyerang, namun anehnya justru menyerang Liu Shaobai seorang diri. Walaupun diserang begitu banyak binatang iblis, namun Liu Shaobai nggak terluka justru memicu skill pertahanan yang baru, yakni tubuh emas abadi tingkat pertama. 晋升至九转不灭金身第一层。 Xiao Xiao mengadu pada Liu Shaobai karena dia dicuri harta karun miliknya dan mengaku dari sekte iblis suci. Selama Liu Shaobai mau membantu, hadiah yang akan didapatkannya pasti nggak akan sedikit. 只要你帮我，报酬不是问题。 前辈恕罪，我没知错。 Namun nampaknya Liu Shaobai nggak terlalu peduli. Dia hanya ingin ada seseorang yang memandunya di hutan ini untuk menemukan binatang iblis di ranah Jindan. Tubuh emas abadi memiliki pertahanan yang kuat bahkan membalikan damage serangan pada penyerangnya. 那我们一起走，带个路吧，我想找点厉害的妖兽。 Pada awalnya Xiao Xiao nggak ingin berbarengan dengan kedua penyerangnya tadi, namun demi keamanan dia memilih untuk ikut bersama Liu Shaobai. 想知错能改，善莫大焉。
Gak berselang lama, Liu Xiaobai telah tiba di tempat yang pertama, sebuah tempat yang dikelilingi racun dan kutu-kutu ganas di ranah alam Jindan. 您的胃口，除了饿鬼，这片药田就是我们的了。 Karena racun-racun tersebut, Liu Xiaobai telah meningkatkan teknik kelemahan otot di tingkat kedua. Tiba-tiba ada sesosok iblis ular menyerangnya. Namun dia mati sendiri karena teknik tubuh emas abadi milik Liu Xiaobai dan mendapatkan inti pil iblis ular tersebut. Liu Xiaobai mendapatkan pil inti iblis dan langsung memakannya. Pil inti iblis ini sangat ganas, jika orang biasa yang memakannya pasti akan langsung mati. Namun hanya monster di ranah Jindan aja yang bisa memadatkan pil inti iblis tersebut. Sementara itu, Liu Jinsui kembali bertemu senior ketiga yang telah bertahun-tahun berlatih di luar sekte. Di hadapan mereka ada Chen Kun dari sekte bela diri surgawi dan nenek tua Lao Yu. Sekte iblis juga kebetulan ada di sana. Mereka bertiga ini sedang memperebutkan harta karun buah ular naga yang baru aja muncul. Pertarungan besar ketiga sekte ini pun gak terhindarkan lagi. Liu Jinsui dan kedua seniornya pun turut bergabung dengan pertarungan 4 kubu ini untuk memperebutkan harta karun buah ular dan naga. 难，表面看是淡金烟雾，但每缕气息都有万钧之力。 Walaupun usia mereka sangatlah muda, namun 7 jenius muda puncak Piao Miao bukanlah orang sembarangan. Satu persatu musuhnya bisa dikalahkan dan kini tersisa nenek tua Lao Yu aja. Tiba-tiba muncul salah satu dari 7 jenius muda yang lain, yakni bernama Lin Feng, si pengguna panah. Nenek tua Lao Yu tiba-tiba merilis teknik pusaran badai di sekitarnya, mungkin untuk menerbangkan semua buah ular dan naga tersebut. Cerita berlanjut ketika nenek Luo Yu mengaktifkan formasi Geng Jin dan membangunkan monster ular. Ini semua demi membunuh semua 7 jenius muda puncak Piao Miao. 这蛇已入元婴境，不好对付。 Para tetua sekte lain mulai melarikan diri. Sementara itu para 7 jenius muda puncak Piao Miao mulai menggabungkan kekuatan mereka untuk menghancurkan formasi Geng Jin. 追星剑。 Kali ini mereka harus berurusan dengan binatang iblis di tahap Yuan Ying. Sulit untuk mengalahkannya karena binatang iblis di alam Yuan Ying memiliki kecerdasan sendiri. 元婴境交手已生出灵智，这蛇有点难缠啊！ Binatang iblis ular akan menggunakan serangan mental untuk menyerang. Namun tiba-tiba muncul Liu Xiaobai menggunakan teknik tubuh emas abadi miliknya. 我来九转金身。说得好，具体怎么实施？ 小师弟， Melihat juniornya bertarung, senior Yancheng dan Liu Jinsui ikut membantu Liu Xiaobai menyerang binatang iblis tersebut. 风龙腹。
Sang binatang iblis mencoba untuk meledakkan diri, tiba-tiba Xiaobai merilis tekniknya yang baru, yakni membuat binatang iblis tersebut pusing dan diakhiri oleh Su Yunbing dengan palunya membunuh binatang iblis tersebut. 抱歉，来迟了。 Sementara itu di alam bawah sadarnya Xiaobai, tiba-tiba muncul fragmen dan binatang roh anjing berwarna putih. Liu Xiaobai bingung mengapa fragmen atau artefak sakti ini dan binatang roh tersebut bisa memasuki tubuhnya. 那块碎片是你的？ Liu Xiaobai tersadar kembali dari pingsannya dan langsung memakan pil inti iblis milik ular sebelumnya. Metode pelatihan Liu Xiaobai emang berbeda dari yang lain. Bahkan Liu Jinsui nggak menyangka dalam kurun waktu 1 bulan aja juniornya bisa sekuat ini. 我的亲娘哎！ 小师弟的修炼方法确实与众不同。 入门不到1个月就能生吞妖兽内丹啊！ Jadi sebelumnya, senior Su Yunbing mencoba untuk membunuh beberapa binatang iblis, namun serangannya justru mengenai Liu Xiaobai. Serangan tersebut justru membuat Xiaobai semakin kuat dari sebelumnya. Setelah itu Su Yunbing dibantu Liu Jinsui mulai mengambil 9 buah naga dan ular yang bisa membantu meningkatkan kultivasi dan pertahanan tubuh. 找啊，这玩意儿宝贝着呢！ 出9颗，难怪所有妖兽都狂躁了。 Xiaobai berencana untuk memindahkan pohon buah naga ke sekte immortal, namun pohon roh sekali menancap di tanah nggak bisa dipindah kemanapun. Liu Jinsui membagikan buah naga ke para 7 jenius muda. Tapi tiba-tiba Su Yunbing memberikan 2 buah naga untuk Xiaobai. Karena buah naga sangat cocok bagi latihan Xiaobai yang mengandalkan pertahanan mutlaknya. 肉身拿2颗。 Tapi tiba-tiba muncul seorang pria berbaju hitam. Ternyata dialah yang selama ini menanam dan merawat pohon buah naga. Namun ditinggal istirahat sebentar, buah tersebut dipetik oleh 7 jenius muda dari puncak Piao Miao. 本座只是在这山脉中暂时歇脚，果实就被你们摘了。 Gak hanya kehilangan buah naga, pria ini kehilangan fragmen yang tiba-tiba masuk ke dalam tubuh Xiaobai. Pertarungan pun dimulai tatkala Su Yunbing menyerang menggunakan palu miliknya. 糟糕，我动不了了。 还没见过能和大师姐打的人。 Sadar lawannya terlalu kuat, 7 jenius muda puncak Piao Miao ini mencoba untuk mundur. Namun sepertinya pria ini nggak membiarkan hal itu terjadi. Xiaobai mengeluarkan beberapa jimat teleportasi ribuan mil yang dibelinya di sistem item mall dan dibagikan ke para seniornya. Sementara itu Su Yunbing masih bertarung. 一顿乱锤！ 年纪轻轻就触及元，是谁门下弟子？ 屁事！ Yen Wushuang mengeluarkan teknik buff menambah atribut serang dan pertahanan bagi semuanya. Lalu para jenius muda ini mulai menggabungkan kekuatan mereka untuk menyerang. Namun sayangnya kekuatan yang ditunjukkan pria berjubah hitam ini terlalu kuat. Pria berjubah hitam ini mencoba untuk membunuh para jenius muda. Dia juga bertanya bagaimana bisa mengetahui semua tekniknya atau mungkin mereka dari Zhongzhou. Sementara itu Liu Xiaobai tiba-tiba mengeluarkan binatang roh miliknya. 也是中州来的，那就都死在这儿吧。
这是邪毒，沾上一点都能损毁根基。 Pertarungan kembali dimulai tatkala binatang roh milik Liu Xiaobai berubah menjadi seekor naga merah. Namun hal tersebut membuat pria berjubah hitam ini mengetahui asal-usul para jenius muda ini, yakni murid gua hutan api. Pria berjubah hitam mulai merilis artefak sakti senjata miliknya. Sementara itu para jenius muda juga mulai memasang sebuah formasi aneh. Namun ternyata itu semua hanyalah kode untuk melarikan diri dan hanya Xiaobai yang gak memahami kode tersebut. 教训，就让他见识一下我们的真本事。他知道我们火灵洞不是好惹的。虎自两立，九转金身，攻击好厉害！ 我的九转金身都防不住了，这就是解放性攻击。 Pria berjubah hitam menggunakan teknik pencari jiwa 1000 mil untuk mendeteksi kemana para jenius muda melarikan diri. Sementara Xiaobai nggak melarikan diri karena sangat disayangkan bisa merasakan serangan dari seorang kultivator kuat yang bisa membuat pertahanan Xiaobai semakin kuat dari sebelumnya. 可惜再留下去，应该早就逃出侦察范围了。 Pria berjubah hitam ini nggak menyangka nggak bisa menemukan satupun senior Liu Xiaobai karena mereka menggunakan jimat teleportasi yang bisa pergi sejauh ribuan mil dan nggak terjangkau oleh teknik pencari jiwa 1000 mil miliknya. 我原化天尊，定。 Cerita berlanjut ketika 6 senior Liu Xiaobai memutuskan untuk melarikan diri. Sementara itu Xiaobai nggak mengerti apa yang dimaksud para seniornya. Dan Xiaobai menahan serangan yang berniat memberi ruang untuk para seniornya menyerang. 这就是解放性攻击。 Sebagai senior yang baik, Lin Feng mencoba untuk kembali membantu, namun ditahan oleh Liu Jinsui. Su Yunbing meminta yang lain untuk kembali ke sektenya, sementara itu dia akan menyusul Liu Xiaobai kembali ke medan pertempuran. 好像是呢。你们先回宗门，我去接小白。而且我还特地留了假名。 Di sisi lain, Xiaobai kali ini harus berurusan dengan iblis darah yang baru aja dikeluarkan oleh pria berbaju hitam tersebut. 那本印就是一个人兽山脉也能定种。 Kali ini tubuh emas abadi milik Xiaobai nggak bisa menahan serangan iblis roh darah. Jika terus seperti ini maka Xiaobai akan mati. Jadi dia mencoba untuk melarikan diri. Kesadaran Xiaobai memasuki sistem untuk mencari cara lari dari sana. Lalu dia kembali membawa jimat untuk melarikan diri dan tiba-tiba pria berjubah hitam ini nggak mengerti kekuatan macam apa yang keluar dari jimat milik Liu Xiaobai. Nggak berselang lama tiba-tiba Xiaobai menghilang dan meninggalkan sebuah nama samaran yakni Zhang Rui. Zhang Rui. Pria berjubah hitam ini mengutus 4 anak buahnya untuk mengambil kembali buah naga dan fragmen yang hilang. Kalau nggak ditemukan, mereka bisa kehilangan nyawa karena dibunuh oleh guru mereka sendiri. 就连我也绝无活命的机会。 Mereka nggak menemukan Xiaobai ataupun 6 seniornya, melainkan menangkap salah satu tetua dari sekte iblis suci bernama Yuan Fang. Dan dia bersedia untuk membantu ataupun menjadi bawahan pria berjubah hitam, asalkan dia nggak dibunuh. 小的都可以去做。 那你认识一个叫张瑞的少年修者吗？ Terungkap pria bernama Zhang Rui tadi adalah murid jenius dari sekte Tianwu yang secara kebetulan datang ke tempat ini untuk membunuh beberapa monster. Tetua Yuan Fang berniat untuk membantu mendapatkan kembali fragmennya. 回碎片。 本座只需你做一件事。 Sementara itu Xiaobai yang terluka mendapatkan beberapa keterampilan baru. Salah satunya iblis darah Yuan Hua Tianjun.
Walaupun begitu, luka yang didapatkan Xiaobai cukup parah membuatnya nggak sadarkan diri. Tiba-tiba binatang roh anjing milik Xiaobai keluar dan mencoba untuk mencari bantuan. Setelah itu kita diperlihatkan seorang wanita, yakni Yan Yu. Dia sedang mencari beberapa tumbuhan untuk meningkatkan kultivasinya. Tapi tiba-tiba... 等等， 哪来的野狗？赶紧滚！ Yan Yu menyadari itu adalah binatang roh, namun pria penarik gerobak mengira itu hanyalah anjing biasa. Terungkap dibutuhkan 500 tahun bagi binatang roh untuk mengaktifkan kecerdasannya dan memahami manusia. Yan Yu juga menyadari binatang roh milik Xiaobai ini memintanya untuk mengikuti. 他好像要带我们去什么地方。 Setelah itu akhirnya Yan Yu telah tiba ke tempat di mana Xiaobai terluka. Mereka berdua mengira Xiaobai telah mati mengenaskan. Tiba-tiba muncul beberapa binatang buas di ranah pembangunan pondasi. Liu Xiaobai dengan sisa-sisa kekuatannya mengaktifkan tekniknya yang baru, yakni jiwa darah iblis transformasi surga. Xiaobai mengalahkan beberapa monster dengan teknik iblis darah yang baru, namun tetap aja masih ada racun iblis darah berada di dalam tubuhnya, sehingga harus memperkuat pemulihan teknik tubuh emas abadi. 没秀出内丹， 只有提升防御等级才能缓解。 Serangan dari teknik iblis darah bisa menyembuhkan luka penggunanya dengan menyerap kekuatan musuh. Tapi efek samping dari luka sebelumnya masih belum sebanding dengan pemulihan teknik tubuh emas abadi. Xiaobai mendapatkan pencapaian lain kali ini. Dia mendapatkan sebuah truk berat yang senilai 30.000 jiwa. Setelah mengucapkan terima kasih pada Nona Yan Yu, tiba-tiba Xiaobai kembali nggak sadarkan diri. 要不是两位过来，那群妖兽也不敢靠近。 Paman Wang memutuskan untuk membawa Xiaobai karena dia terlihat sangat hebat. Begitu pula dengan Nona Yan Yu yang mengakuinya. Dalam keadaan pingsan sekalipun, Xiaobai bisa mengusir beberapa monster yang tadi mencoba untuk membunuhnya. 昏过去了还能震慑妖兽，你家主人的本事算不得什么。 Xiaobai dibawa ke rumah milik Nona Yan Yu, namun kesadarannya masih bisa melihat apa yang terjadi. Karena pemulihan tubuh emas abadi udah setara dengan racun pelahap iblis darah, sebentar lagi Xiaobai akan segera bangun. Lalu Xiaobai memutuskan untuk mengubah penampilannya, walaupun harus menggunakan hampir seluruh batu roh yang didapatkannya. 好太多了，都快把之前赚的用光了。现在那家伙肯定在到处找我。 之后醒了，还得想办法赚些零食。 Xiaobai dijaga oleh kakek Tukong dan tiba-tiba muncul Yan Yu membawa seorang dokter, yakni Dr. Mo. Dalam sekali periksa, Dr. Mo mengetahui tubuh Xiaobai terkena racun karena diserang oleh roh primordial darah iblis. Namun anehnya Xiaobai masih hidup. Karena nggak bisa menyembuhkannya, Dr. Mo memutuskan untuk segera pergi. 他被修炼出元神才能活下来。 小小囊中可治不来这个。 Nggak berselang lama, Xiaobai bangun lalu Yan Yu dan kakek Tukong memutuskan untuk pergi dari sana. Wajah Xiaobai sedikit berbeda karena dia telah mengubah penampilannya. Ada semacam tanda di dahi berwarna merah. Xiaobai selamat karena bantuan dari binatang roh anjingnya yang lalu diberi nama Nicholas. 狗子，我能得救还是多亏了你。给你取个霸气的名字吧。 尼古拉斯二狗子，至于这么高兴吗？走。
Xiaobai berencana untuk pergi keluar membangun pemandian untuk memulihkan diri dari racun darah iblis. Sementara itu Nona Yanyu kedatangan beberapa pria yang diutus untuk membawa Yanyu ke seorang tuan muda dan dijadikan selirnya. Namun kakek tukang gak terima karena Yanyu adalah seorang jenius di kuilnya. 愿意纳你为小妾，亦是莫大的恩赐。 Namun pria tersebut merasa tuan mudanya lebih jenius bila dibandingkan Nona Yanyu. Melihat Nicholas, dia menyadari ada seseorang di rumah yakni Xiaobai, dan tiba-tiba utusan dari tuan muda tersebut menyerang Xiaobai. 不肯嫁给我家少爷，原来是藏了个小白脸儿。我的不耐烦了。 Karena serangannya begitu lemah sehingga gak meningkatkan sedikit pun kultivasi pertahanan milik Xiaobai. 你看起来还不错。 Cerita berlanjut ketika Paman Wang menyerang Xiaobai, namun karena serangannya terlalu lemah, hal tersebut nggak membuat kultivasinya Xiaobai meningkat. 灌注全部灵力的一剑，也涨不了经验值。 Tiba-tiba Xiaobai merilis roh primordial darah iblis untuk melawan mereka. Namun dia nggak membunuh siapapun. Ini semua hanya sebagai balasan karena menyerang dan mengganggu keluarga si Yanyu. Karena itu semua, Xiaobai diberkati sebuah bencana, yakni energi pemulihan yang didapatkan dari teknik darah iblis dan teknik tubuh emas abadi. Bisa dia gunakan untuk menyerang musuhnya. 哇！都给你转化成攻击力了。 Xiaobai juga berhasil membuka pencapaian tersembunyi dan mendapatkan sebuah plakat first class. Jadi ketika Xiaobai membuka usaha apapun itu, lalu disimpanlah plakat tersebut, bisa mengundang para customer untuk datang ke tokonya. 只要挂上它，能吸引范围内的顾客。 Keluarga Xia adalah klan utama di kota Guyu. Namun jika mereka kembali, Xiaobai akan melawan mereka semua. Yang ditakutkan kakek Kong ini semua akan berimbas pada dirinya dan Yanyu. Setelah itu Yanyu menanyakan siapa nama Xiaobai. 还未请教公子尊姓大名。 Karena harus menyembunyikan identitasnya, Xiaobai mengaku bernama Liang Chen. Setelah mengucapkan rasa terima kasih, Xiaobai bertanya apakah kakek Kong memiliki rumah kosong yang gak digunakannya. 废弃不用的房屋吗？既然要隐藏身份，本名肯定不能说了。 Ternyata rumah kosong tersebut dibuat untuk pemandian air panas oleh Xiaobai yang bisa meningkatkan stamina dan juga kultivasinya. Kakek Kong ingin ikut berendam di dalamnya bersama Xiaobai. 只要泡在里头，度也都能小幅度提升呢。 公子不嫌弃，老头子愿意一起泡。 Kultivasi kakek Kong meningkat secara perlahan padahal udah 10 tahun gak ada perubahan apapun. Namun bagi Xiaobai peningkatan kultivasinya terlalu lambat. Karena kolam air panas milik Xiaobai dipengaruhi lingkungan yang bagus. Semakin bagus lokasinya untuk kolam tersebut, semakin cepat peningkatan kultivasinya. 还是得找合适的地方。好，我现在就去。 Xiaobai membuatkan kolam air panas ajaibnya di kamar si Yanyu. Manfaatnya sama, bisa meningkatkan kultivasi hanya berendam di dalamnya aja. Lalu Xiaobai menanyakan apakah ada toko kelas atas yang sedang dijual. 的观月酒楼隔壁的茶社在转让。 Xiaobai ke kota dan menemukan sebuah kedai teh yang dijual. Ketika memasukinya hanya ada seorang pemilik kedai tersebut tanpa satupun pelanggan di dalamnya. Sang pemilik kedai teh menawarkan 500 batu roh untuk semua tokonya. Namun itu terlalu mahal bagi Xiaobai. 开个价吧，500灵石。贵了。
Sang pemilik berucap tokonya memiliki lokasi yang bagus. Dia beralasan jika nggak ada masalah di kampung halamannya, kedai teh tersebut nggak akan dijual. Namun Xiaobai tahu kedai teh ini bangkrut karena berdiri di sebelah restoran nomor 1 di kota Guyu. Dan kebetulan di sana juga menjual teh bulan. 隔壁的观悦酒楼茶水酒水俱全，我也不骗公子，一口价200灵石。 Setelah tawar-menawar terjadi, akhirnya terjual dengan harga 100 baturo. Ketika sampai di luar, Xiaobai kembali bertemu dengan paman Wang yang dihajarnya dan sang tuan muda, Xia Liu. 那个小白脸儿。Tiba-tiba Xia Liu menyerang Xiaobai namun serangannya terlalu lemah jadi nggak meningkatkan sedikit pun kultivasi Xiaobai. Xia Liu meminta paman Wang dan pasukannya untuk membunuh Xiaobai sekarang juga. Tapi sayangnya nggak ada satupun di antara mereka yang bisa mengalahkan Xiaobai. 小白脸敢抢您的女人，小的给您废了他！我要让他生不如死。就是，您可要替小的们做主啊！ 我们打不过他。 Tiba-tiba muncul Dui Zhang, kapten keamanan kota Guyu. Xia Liu memintanya untuk menangkap Xiaobai dengan sekantung batu roh yang diberikannya. Dui Zhang mengerahkan pasukan keamanannya untuk menangkap Xiaobai. 听到夏少爷说的话，捆了。 Tapi Xiaobai justru meminta para pasukan keamanan untuk segera menyerangnya. Namun sayangnya tubuh milik Xiaobai terlalu kuat. 暂别留情。 Kecewa karena nggak ada satupun lawan yang sepadan bagi Xiaobai karena serangan mereka terlalu lemah dan nggak meningkatkan kultivasi. Namun tiba-tiba Dui Zhang berencana untuk menyerang karena melihat kesombongan yang diperlihatkan Xiaobai. 身体硬得跟金刚石似的，你来打我呀！ 小子，你很嚣张啊！ Serangan Duo Zhang lumayan meningkatkan sedikit kultivasinya Xiaobai, lalu tiba-tiba 再来！有什么必杀技都使出来！找死！ Kali ini Xia Liu yang berinisiatif untuk menyerangnya sendiri, namun sayangnya justru Xiaobai yang menghajar balik Xia Liu. 不行，伤害太低。 Sadar karena lawannya terlalu kuat, Duo Zhang memutuskan untuk segera pergi. Pasukan patroli keamanan kota Guyu yang biasanya sangat arogan, kali ini dibuat mengakui kekalahannya oleh Xiaobai. 没想到跋扈的巡逻队也有认栽的时候。 Xia Liu mencoba untuk menakuti Xiaobai dengan statusnya sebagai putra dari klan utama kota Guyu. Namun Xiaobai nggak peduli dengan status ataupun latar belakang yang dimilikinya. Xia Liu pergi untuk mengadukan hal ini semua pada kakak kandungnya. 你等着，但司徒家不是你能招惹的。懂？我哥不会放过你的。这么好的马。 Setelah 2 jam pergi ke kota, Xiaobai kembali ke rumah kediaman kakek Kong. Yan Yu datang dan berucap berkat kolam pemandian air panas milik Xiaobai. Dia telah berhasil menerobos ke ranah kultivasinya. Begitu pula dengan kakek Kong yang ingin selamanya bisa mandi bersama Xiaobai. 陈公子，我能感觉到修为已有突破之感。 老头子想一直和公子泡澡，偶在停滞10多年的修为也突破了。 Xiaobai memberikan buku pelatihan pada mereka berdua karena menurutnya peningkatan kultivasi kakek Kong dan Yan Yu nggak terlalu berdampak. Walaupun pada awalnya menolak, namun Yan Yu mau menerimanya dan Xiaobai berjanji akan memberikan yang lebih baik di masa depan nanti. 以后给你们换本更好的。 老夫双手赞成。 烟雨谢过公子了。
Sementara itu kita diperlihatkan Xia Liu mengadu pada kakaknya bernama Xia Chuan karena dihajar oleh Xiaobai atau nama samarannya yakni Liang Chen. Cerita berlanjut ketika di aula utama keluarga Xia, kedatangan anggota sekte iblis dari Zhongzhou. Xia Jiuduan sebagai kepala keluarganya meminta maaf atas kelakuan putranya yakni Xia Liu. Anggota sekte iblis memperlihatkan pertarungan Xiaobai dan 7 seniornya. Ini semua perihal kehilangan buah naga dan fragmen milik sekte iblis. Tapi mereka mengira itu ulah dari Zhang Rui dan sekte pedang surgawi. Dengan kekuatan yang dimiliki keluarga Xia akan sulit untuk menghentikan sekte pedang surgawi. Sekte iblis Yaowu nggak ingin membuat masalah besar, itu sebabnya meminta kepada kepala keluarga Xia. Sementara itu Xia Chuan menanyakan siapa sebenarnya Liang Chen atau Xiaobai. Dia hanyalah orang asing yang berani mempermalukan Xia Liu dan mengambil wanitanya yakni Situ Yanyu. Itu sebabnya Xia Liu meminta bantuan kakaknya untuk memberi pelajaran pada Xiaobai. 大包天敢跟我抢司徒烟雨，夏川哥，你一定要狠狠教训这小子，否则难泄我心头之恨。 Di sisi lain diperlihatkan seorang kakek tua yang gak diizinkan memasuki restoran bulan karena penampilannya. Lalu di sebelahnya kolam pemandian air panas milik Xiaobai telah resmi dibuka untuk umum. Kakek Kankong akan diberi tanggung jawab untuk mengurus kolam renang pria, sedangkan Situ Yanyu akan mengurus kolam wanita. Xiaobai di bagian keuangannya. Setelah itu muncul tamu pertama mereka, yakni Wang Ning dan Lia. 还能开店，让烟雨过去招待客人。 Yanyu menyambut mereka berdua di kolam pemandian air panas yang dapat membantu meningkatkan kultivasinya. Tapi Wang Ning dan Lia mengomentari harga pemandian air panas tersebut yang teramat sangat mahal. Ini semua wajar karena bukan kolam pemandian air panas biasa. 泡1个时辰的效果，比妙药还管用呢。隔壁观月楼都不敢这么定价，都写着呢。 Yanyu memberikan waktu trial 30 menit gratis untuk merasakan efeknya. Namun Wang Ning dan Lia meminta waktu 1 jam pertama. Mandi di pemandian kolam air panas milik Xiaobai. 里面请。 Terbukti meridian di dalam tubuh telah diperluas, peningkatan kultivasi lebih cepat dibandingkan obat dan pil spiritual pada umumnya. Bahkan Lia berhasil menerobos batasan kultivasi. 我居然筑基境大圆满了！多谢老板的一走之恩。 Lia mengucapkan terima kasih kepada Xiaobai, terungkap dia adalah putra dari salah satu keluarga besar di kota. Namun Lia nggak memiliki bakat dalam berkultivasi. Jika Xiaobai membantunya, maka keluarga Li akan berterima kasih. Xiaobai berharap keluarga Li ke depannya akan menjaga bisnis pemandian air panasnya ini. 这么多年，李家不知在丹药上砸了多少零食。那就请李少爷以后多照顾小店生意了。 Sementara itu Xia Liu dan kakaknya yakni Xia Chuan telah tiba di pemandian air panas milik Xiaobai. Kedatangannya mau membalaskan dendam. Namun Wang Ning yang ternyata berasal dari keluarga kerajaan merasa terganggu dengan kehadiran Xia Liu. Tapi yang dimaksud Xia Liu bukanlah Wang Ning melainkan Xiaobai. 实在是不敢当。 Pertarungan dimulai tiba-tiba. Lia melawan Xia Liu karena dia mau melindungi Xiaobai. Tapi justru Xiaobai meminta Lia untuk membiarkannya. 老板放心，我一定会保护你的。没关系，你让他砍了。
这点修为就别出来丢人现眼啊！不是要打架吗？走，拜托过两招。 Di kota bulan ini siapapun yang datang diwajibkan untuk memberi hormat pada keluarga Xia. Namun Xiaobai nggak peduli dengan aturan itu semua karena dia memiliki kemampuan. Xia Liu bahkan bertekad akan memotong tangan Xiaobai dan membuatnya berlutut. 撕断双臂，跪在我面前认错。来啊来啊，良辰不介意奉陪到底。 Pertarungan dimulai tatkala Xia Chuan mulai menyerang Xiaobai. Dari serangannya, Xiaobai menyadari Xia Chuan memiliki garis keturunan dari sekte Iblis Zhongzhou. 四羽神兽山脉的中州邪修一脉相承。少听他胡扯，他是用了反伤法宝。 Sepertinya keluarga Xia memiliki hubungan dengan sekte Iblis Zhongzhou. Di sisi lain, Lia bertarung melawan Xia Liu membela Xiaobai. Dengan statusnya, dia nggak sedikit pun takut pada keluarga Xia. Dan sebanyak apapun serangan Xia Chuan nggak bisa menembus pertahanan tubuh emas abadi milik Xiaobai. Kali ini Xia Chuan merilis teknik pedang pemecah awan disambut baik oleh Xiaobai karena mengira serangan ini cukup kuat untuk meningkatkan kultivasinya. Sayangnya serangan tersebut masih belum cukup kuat untuk menembus tubuh emas abadi. Bahkan Xiaobai menantang seluruh keluarga Xia untuk datang dan bertarung dengannya. Bosan dengan Xia Chuan, tiba-tiba Xiaobai mengalahkannya dengan satu kali tamparan aja. Pertarungan ini dimanfaatkan Xiaobai untuk mempromosikan kolam pemandian air panasnya. Bahwasannya dia bisa sekuat ini karena seharian berendam di kolam pemandian air panas. Hal tersebut memicu seluruh praktisi kultivasi di sana untuk mencoba kolam pemandian air panas milik Xiaobai. Keluarga Xia memiliki akar yang mendalam. Tahun ini bahkan mendapatkan 3 tempat kuota murid di sekte Iblis Suci. Namun Xiaobai meremehkannya sebagai 7 jenius muda dari puncak Piao Miao. Hal tersebut bukanlah apa-apa bagi dirinya. Sekte Iblis Suci adalah sekte utama di utara. Jika bukan latar belakang keluarga Lia dan Wang Ning, keluarga Xia akan mendominasi dan mendapatkan kelima kuota sekte Iblis Suci. 若非我与王兄的家族有些底蕴， Tapi Lia berjanji akan membantu Xiaobai karena udah menjadi temannya. Walaupun teman harus membayar di pemandian air panas juga. Sementara itu, pria tua yang mau masuk ke pemandian air panas diusir tamu lain karena penampilannya. 你还做不做生意了？赶紧让他滚蛋！ 走走走，身上味道冲死了。 Semua pengunjung adalah tamu selama memiliki uang. Xiaobai akan mengizinkannya. Sayangnya kakek tersebut nggak memiliki batu roh, hanya memiliki sebotol anggur. Sebagai gantinya Xiaobai diminta untuk minum anggur tersebut. 小伙子品行不错，不过老叫花子身上没零食，一派胡言！你知道在里头待一天只有一壶好酒，你喝一口。 Hanya dengan mencium aromanya aja meningkatkan kultivasinya Xiaobai. Bahkan dengan aroma anggur tersebut membuat orang-orang di sekitarnya pingsan. Ketika Xiaobai meminumnya, ki pemabuk di dalam tubuh meningkat dan teknik pemusing telah ditingkatkan ke tingkatan yang lebih tinggi lagi, yakni mabuk 8 dewa. 高级技能嘴巴仙。 Oke, jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.